Lagi gembira segembiranya karena apa? Sudah bikin otak umat manusia itu, khususnya umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dibikin hancur dengan adanya alat elektronik yang disebut dengan handphone. Berapa banyak emak-emak dulu yang jadul sekarang udah bisa biasa belanja ke pasar, sekarang belanjanya di Shopee pakai online. Ya Bu, udah belanja segala macam, lihat ini lihat itu, giliran datangnya waktu sholat, ntar dulu lagi lihat gosip dulu nih, ntar dulu lagi nonton YouTube dulu. Ini umat Islam ini lagi dihancurin akidahnya melalui alat elektronik. Bukan tidak boleh kita pakai alat elektronik, boleh, tapi jadikan dia yang membantu kita, bukan kita yang membantu dia. Ya, karena apa? Usia kita dari asar ke maghrib ibarat kita melangkah cuman 2 langkahan. Ya Bu, terkadang nih Bu, kita kalau lagi sholat ya, saya mau tanya, Ibu kalau lagi sholat khusyuk nggak? Bu, ada di sini sholatnya khusyuk? Ya, ada nggak yang sholatnya bukan oleh orang lain? Sholat kita ini tidak dinilai oleh malaikatnya Allah. Sholat kita langsung Allah yang nilai Bu. Kalau sedekah, Ibu punya receh, mau bantu Majelis Taklim Yadus Sabian, Ustaz Jayadi, saya punya infak sedikit buat Majelis Taklim, itu malaikat Allah yang mencatat amal baik kita. Tapi kalau sholat kita yang melakukan, itu langsung Allah yang bayar, langsung Allah yang bayar. Bagaimana caranya sholat kita ini sudah khusyuk atau belum? Itu tergantung daripada kita melakukan wudu. Bu, udah dibahas bab wudunya? Bu, udah tahu bab wudunya Bu? Ya. Kalau kita sholatnya mau khusyuk, kita perbaiki dulu cara kita mengambil air wudhu. Ini kadang-kadang ngambil air wudhu kalau habis kondangan sayang, mukanya takut luntur bedaknya. Ya Bu ya, takutnya Bu. Apalagi sekarang mama sekarang pada kinclong, pakai skincare ya. Ya, alhamdulillah Bu, saya nggak pakai apa-apa. Kalau udah cakep aja Bu. Ya Bu ya, dengan air wudhu insya Allah wajah dan hati kita baik. Nah terkadang Bu, ya, saya kasih sedikit saja ya karena waktu kita nggak banyak ya. Kalau kita mau belajar sholat kita khusyuk, Bu, jangan nunutan nih Bu, dengerin Bu, soalnya manggil saya mahal ya. Nanti kapan lagi ketemu saya Bu ya? Mumpung saya ada di sini, apa yang saya sampaikan nanti kalau Ibu paham, tolong ajarin ke anak-anak Ibu atau ke mantu-mantu Ibu biar manfaat ilmunya ya. Ya, kalau saya sudah sampaikan, Ibu coba sekali 2 kali, insya Allah sholat Ibu bisa khusyuk. Pertama Bu, kita kalau mau ngambil wudhu itu harus niat wudhu ya. Sebelum niat kita istinja dulu ya. Kita istinja biasanya kalau ibu-ibu kan kalau mau wudhu itu biasa. Nah ini salah satu daripada sumber tidak kehusuan kita adalah saat ngambil air wudhu itu pakai kemben. Tahu nggak kemben? Tahu nggak Bu? Anduk yang diselempangin dikit tuh ya, yang sampai dengkul sini. Nah itu salah satu, itu aurat kita terbuka ya. Itu salah satu bikin di kamar mandi kita atau di tempat WC kita itu setan udah nggoda. Nggak sadar Bu ya. Ngajinya 15 tahun tapi baru tahu Ipah. Kalau kita ngambil air wudhu terus kita pakai kemben, ditontonin tuh di jin-jin kamar mandi. Bu, jangan salah, jin yang ada di kamar mandi itu adalah jin yang paling jahat tuh ya. Kita ngambil air wudhu kadang-kadang udah kumur apa udah basuh hidung ya, lupa. Karena apa? Jadi pakai adab dulu Bu ya. Kita kan pengen ketemu sama Allah, karena niatnya sholat kita ini adalah kita pengen dinilai sama Allah. Ibu dulu mau ketemu Bapak janjian waktu masih pacaran gimana Bu? Bu, gimana kalau mau ketemu pacar? Wangi-wangian di
dipakai, ya rambut kelihatan dikit dimasukin, ya kerudung menyok dikit dirapiin. Yang penting ya yang lihatnya cakep. Sama kita juga pengen dilihat sama Allah cakep. Kita istinja. Nah terkadang kita ini pipis Bu ya. Saya sedikit contohin nggak apa-apa. Kita pipis, kita jongkok, kita cebok nih depan maupun belakang. Ibu jangan langsung diri, jangan langsung berdiri ya. Kalau habis istinja tuh jangan langsung diri. Hitung jari ibu ya sampai ke angka 7. Kita udah pipis nih, udah pipis ya. Kita cebok dulu yang pertama. Yang kedua kita tunggu dulu dengan jari hitungan 7 ya. 7 jari tangan kita nih 1, 2, jangan 1, 2, 3, 4, 5, jangan dulu ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu baru akan ada rasanya pengen pipis yang kedua. Nah itu yang dibilang adalah kebersihan kita sebelum wudhu ya. Kebersihan sebelum kita. Coba ibu pernah nggak waktu kadang-kadang udah ngambil air wudhu, pengen kencing lagi ya, nah begitu. Karena tidak ditunggu. Ya ini hukum fikih. Ya dihitung aja sama jari ibu. Oh kalau sampai 7 enggak, ya berarti ibu sudah cebok yang kedua kali, lalu ngambil air wudhu. Setelah kita ngambil air wudhu, selesai ngambil air wudhu, kita baca doa wudhu Bu ya. Lalu kita pasang sejadah. Kan seperti itu Bu ya. Biasanya kalau sholat gitu nggak Bu? Ya ini keluar dari jalur muharam nggak apa-apa ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Karena apa? Usia kita sudah masuk ke asar mau ke maghrib. Kalau sholat kita belum benar, ibadah kita sama Allah belum benar, takutnya kita cuma dapat gerakan capek tapi tidak dapat pahala sholat. Apalagi kalau yang mengerjakan salah. Dibayangin umur kita sekarang sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, berarti berapa puluh tahun sholat kita masih salah. Ya Bu, setelah kita gelar sejadah kita, baru di sini Bu nilai daripada kehusuan kita. Apa nilai daripada kehusuan kita? Saat kita taruh sejadah kita jangan lihat dulu mau sholat duhur, sholat maghrib, jangan dulu ya. Kita taruh sejadah kita bayangin bahwa sejadah yang bakal kita pakai itu adalah liang kubur kita, tempat terakhir daripada dunia. Ya bayangin, kalau kita udah bisa bayangin Bu, bayangin kalau badan kita sebesar ini atau sekecil ini, lalu kita pakai sejadah, lalu kita bayangin saat orang setelah memandikan kita, mengkafani kita, menyolatkan kita, lalu kita dibawa di tempat terakhir kita, yaitu kuburan ya Bu ya, lalu dipembaringkan kita di dalam tanah, dalam keadaan tangan badan sudah terbungkus oleh kain kafan. Anggaplah itu sebagai liang kubur kita. Kita hadirkan dulu nih Allah nih Bu di depan mata kita ya Bu. Kita hadirkan ya Allah, hadir depan saya. Sekarang saya mau tanya sama ibu, Bu, saya mau tanya ya. Sekarang saya berdiri di sini, ibu merhatiin nggak? Kalau ada yang ngantuk, saya tahu nggak Bu? Takut nggak Bu? Ya kan? Sama. Kalau kita mau sholat, ya Bu, kita anggap Allah, ya Allah itu ada di depan kita. Jadi ini kita sholatnya benar-benar, ya kita sholatnya benar-benar. Ya, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala Allah. Sambil Allah sambil kita ngucap. Ya kita bayangin ya. Coba Bu bayangin. Kalau misalnya di kampung Parung Kaleng ini, ya apa? Parung Aleng ini, saya ingatnya di Sampai Warung Kaleng, ya. Apa namanya? Saat Pak Jokowi datang ke kampung kita Bu. Kita kalau diperhatiin sama presiden temen nggak Bu? Ya, kita baca nggak benar juga dibener-benerin. Tapi kalau kita merasa setelah sajadah itu tergelar, lalu kita hadirkan diri kita hanya untuk Allah, insya Allah sholat kita usuk. Karena apa? Sholat, bayangin aja Allah di samping kita. Kita pasti Bu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti
kita sudah yakin